Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Safrianti dengan NIM D240124127 dan rekan saya Diana Ervina Putri C240124101, Dida Daud Abdillah D240124189, Nisrina Najwa Alia D140124101, Mela Juliani D140124104, Hafiz Ahmad D140124134, Belvia Agestiwandiana D340124183, Umar Nur Ahmadin D340124102, dan Mufid Zahra C340124188. Pada kesempatan ini, saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan hasil analisis kami terkait pemakaian tempat tidur di rumah sakit yang ada di Provinsi Jawa Timur selama periode 2017 hingga 2020. Tahukah Anda bahwa pemakaian tempat tidur di rumah sakit merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kinerja dan efisiensi pelayanan kesehatan? Pemakaian optimal menunjukkan bahwa kapasitas rumah sakit digunakan dengan baik, sementara pemakaian yang rendah atau terlalu tinggi dapat mengindikasikan adanya masalah dalam manajemen rumah sakit. Dalam presentasi ini, saya dan rekan-rekan saya akan membahas bagaimana tingkat pemakaian tempat tidur di berbagai rumah sakit di Jawa Timur berkembang selama 4 tahun terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan implikasi dari temuan ini bagi perencanaan dan pengelolaan rumah sakit ke depan. Pertama, kita akan meninjau data pemakaian tempat tidur dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Kemudian, kita akan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fluktuasi tingkat pemakaian, dan akhirnya kami akan memaparkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi pemakaian tempat tidur di masa mendatang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan mengapa kelompok kami mengambil judul atau topik tersebut. Yang pertama adalah analisis ini dilakukan dengan tujuan menentukan kebutuhan tambahan fasilitas tempat tidur di rumah sakit. Yang kedua, mengukur efisiensi penggunaan sumber daya. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi pola penggunaan tempat tidur di rumah sakit. Selama 3 tahun terakhir, jumlah rumah sakit di Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2018, tercatat ada 380 rumah sakit. Angka ini meningkat menjadi 384 pada tahun 2019 dan mencapai angka 392 pada tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam memperluas jaringan fasilitas kesehatan di wilayah kita. Setiap tahunnya, penambahan rumah sakit ini berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Bertambahnya rumah sakit ini juga diikuti dengan bertambahnya jumlah tempat tidur. Hal ini diharapkan dapat memenuhi akses pelayanan rujukan masyarakat Jawa Timur. Dari hasil pelaporan profil kesehatan kabupaten kota di Jawa Timur, jumlah rumah sakit di Jawa Timur berdasarkan kepemilikan tahun 2020. Bed Occupancy Rate atau BOR adalah indikator yang menunjukkan persentase penggunaan tempat tidur di rumah sakit dalam periode tertentu. BOR yang ideal menurut standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah antara 60-85%. Angka ini dianggap optimal untuk memastikan rumah sakit dapat melayani pasien dengan efisien dan ekonomis tanpa mengalami overload. Pada tahun 2020, BOR di Indonesia tercatat sebesar 46,5% yang meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, masih berada di bawah standar ideal. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas tempat tidur di rumah sakit belum digunakan secara optimal. Untuk rata-rata lama hari perawatan atau average length of stay bisa disingkat ALOS Jawa Timur pada tahun 2020 selama 3 hari. Tetapi angka tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu antara 6-9 hari. TOI atau turnover interval, yaitu nilai rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi dari penggunaan tempat tidur. Pada tahun 2020, angka TOI mengalami peningkatan menjadi 4 hari dari tahun sebelumnya. Tetapi angka tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI, yaitu antara 1-3 hari.
Yang selanjutnya yaitu bed turnover atau BTO adalah sebuah indikator penting dalam dunia kesehatan, khususnya di rumah sakit. Sederhananya, BTO mengukur seberapa sering sebuah tempat tidur di rumah sakit yang digunakan oleh pasien yang berbeda dalam kurun waktu tertentu. BTO juga yaitu jumlah hari perawatan dibagi jumlah kapasitas tempat tidur. Pada tahun 2020 didapatkan nilai BTO sebesar 47 kali dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Angka tersebut sudah sesuai standar nasional 40-50. Tabel 2.2 nilai indikator pemakaian tempat tidur rumah sakit di Provinsi Jawa Timur tahun 2017 hingga tahun 2020. Indikator yang pertama yaitu BOR atau Bed Occupancy Rate tahun 2017 sebesar 40,7% pemakaian, tahun 2018 sebesar 51,4% pemakaian, tahun 2019 sebesar 57% pemakaian, tahun 2020 sebesar 46,5% pemakaian. Standar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu 60-85% pemakaian. Indikator yang kedua yaitu BTO atau Bed Turnover tahun 2017 sebesar 45 kali pemakaian, tahun 2018 sebesar 67 kali pemakaian, tahun 2019 sebesar 60 kali pemakaian, tahun 2020 sebesar 47 kali pemakaian. Standar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar 40-50 kali pemakaian. Indikator yang ketiga yaitu TOI atau Turnover Interval tahun 2017 sebesar 5 hari pemakaian, tahun 2018 sebesar 3 hari pemakaian, tahun 2019 sebesar 3 hari pemakaian, tahun 2020 sebesar 4 hari pemakaian. Standar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu 1-3 hari pemakaian. Indikator yang keempat itu ALOS atau Average Length of Stay tahun 2017 sebesar 3 hari pemakaian, tahun 2018 sebesar 1 hari pemakaian, tahun 2019 sebesar 3 hari pemakaian, tahun 2020 sebesar 3 hari pemakaian. Standar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar 6-9 hari pemakaian. Berikut adalah grafik indikator TOI, ALOS, BTO, dan BOR pada tahun 2017 sampai tahun 2020. Dengan menganalisis tingkat pemakaian tempat tidur di Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017 hingga 2020, kita dapat memperoleh wawasan berharga untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan layanan kesehatan di wilayah tersebut. Semoga presentasi ini bermanfaat dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih baik di masa depan. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.